Awali dengan salam panganjali, Om Swastiastu. Guru semangat untuk kita semua. Om Awiknam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membawakan sebuah video pembelajaran dengan materi perilaku Sat Atataya. Untuk lebih mengenal ajaran Sat Atataya dalam agama Hindu, maka akan saya uraikan dalam materi berikut ini. Untuk lebih memahami tentang ajaran Sat Atataya, maka yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah apa sih sebenarnya Sat Atataya itu? Apa pengertian dari Sat Atataya? Secara etimologi, Sat Atataya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata yang pertama adalah kata Sat. Sat ini berarti 6. Kemudian kata yang kedua adalah Atataya. Atataya dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai pembunuhan yang kejam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sat Atataya artinya 6 cara melakukan pembunuhan yang sangat kejam. Nah, karena perilaku Sat Atataya ini adalah perilaku pembunuhan yang sangat kejam, maka umat Hindu wajib untuk menghindarinya. Karena apa? Karena perilaku Sat Atataya ini selain bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, juga bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di negara kita. Sehingga setiap orang yang melakukan perilaku Sat Atataya akan mendapatkan hukuman secara agama dan juga hukuman secara hukum. Untuk itu, sepatutnya kita sebagai umat beragama dan sebagai warga negara harus bisa menghindari perilaku Sat Atataya ini. Nah, dalam ajaran agama Hindu, karena perilaku Sat Atataya ini tergolong dalam perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk, maka sifat Sat Atataya ini tergolong dalam contoh perilaku asusila. Bagian-bagian dari Sat Atataya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, Aknida. Bagian yang kedua disebut Wisada. Bagian yang ketiga disebut Atarwa. Bagian yang keempat adalah Sastrakna. Bagian yang kelima Drati Krama. Dan bagian yang keenam atau yang terakhir adalah Raja Pisuna. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sifat-sifat Sat Atataya ini, nanti akan saya coba uraikan satu persatu. Tadi sudah diuraikan ke-6 bagian-bagian dari Sat Atataya. Bagian yang pertama adalah Aknida. Untuk memahami Aknida, mari kita simak gambar berikut ini. Nah, dari penampilan kedua gambar tersebut bisa kita cermati bahwa gambar tersebut menunjukkan adanya perbuatan membakar rumah seseorang. Sehingga dari kedua gambar itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Aknida artinya cara membunuh dengan membakar rumah seseorang, sehingga juga membakar orangnya. Nah, akibat perbuatan membakar rumah seseorang ini, pemilik rumah serta penghuni yang ada di dalamnya juga ikut terbakar dan meninggal. Kata kunci dari Aknida adalah membakar. Sehingga untuk lebih mudah mengingat dan memahami apa sebenarnya itu perbuatan Aknida, maka kata kunci pertama yang harus kita ingat adalah membakar.
Perbuatan Agmida ini sudah banyak sekali terjadi di sekitar kita. Sudah banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Sebagai salah satu contoh kasus Agmida, saya kutip dari tempo.com Jakarta yang diwartakan pada tanggal 19 April 2017, di mana kasus kebakaran rumah yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga, antara lain Marita Sinahuji 58 tahun, Franky 31 tahun, Selvi 5 tahun, dan Christine 3 tahun. Ternyata kebakaran tersebut tidak normal karena berdasarkan penyelidikan oleh pihak kepolisian diuraikan bahwa pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang berencana yang bermotifkan dendam dan sakit hati yang dilakukan oleh Jayamita usia 41 tahun beserta 4 temannya yang lain. Pelaku sakit hati karena korban tidak mau memberikan ganti rugi rumah milik pelaku serta motif balas dendam karena pelaku sering mendapatkan kata-kata kasar, kata-kata kotor dari si korban. Nah, akibat dari perbuatan pelaku ini terjadi kebakaran rumah yang menyebabkan kerugian materi dan yang paling parah menewaskan 4 orang dalam satu keluarga yang sebagai pemilik rumah tersebut. Dari kasus ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bagaimana dampak yang sangat buruk apabila seseorang melakukan perbuatan Agmida, baik itu terjadi kepada korban maupun terjadi kepada pelaku itu sendiri. Kepada korban kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, sementara kepada pelaku terjerat kasus hukum dan terancam hukuman seumur hidup. Bagian dari Sat Atatai yang kedua adalah wisada. Untuk memahami bagaimana perbuatan wisada itu, mari kita simak kedua gambar ini. Di gambar pertama, kita melihat adanya racun yang dituangkan ke dalam minuman. Sementara di gambar yang kedua, kita lihat adanya banyak ikan yang mati di sungai karena diracuni oleh seseorang. Sehingga dari kedua gambar itu bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa wisada artinya cara membunuh dengan meracuni, baik sesama manusia maupun kepada binatang. Nah, kata kunci dari wisada ini adalah meracuni. Sehingga untuk lebih memudahkan kita mengingat apa sebenarnya itu wisada, maka kata kunci yang perlu pertama kali kita ingat adalah meracuni. Dengan mengingat kata kunci ini, maka kita akan diarahkan untuk mengingat bahwa ternyata wisada ini adalah perbuatan membunuh dengan cara meracuni. Sudah banyak kasus juga yang terjadi di negeri ini yang mencerminkan tentang perbuatan wisada. Sebagai salah satu contoh kasus wisada yang pernah terjadi di negeri ini, saya kutip dari kompas.com Magelang yang diwartakan pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Ini baru-baru sekali terjadi, di mana kasus pembunuhan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022. DDS 22 tahun nekat membunuh 3 keluarga kandungnya sendiri dengan menggunakan racun cyanida. Karena rasa sakit hati yang sudah lama terpendam, bahkan semenjak awal SMA, rasa sakit hati itu sudah meliputi DDS ini karena merasa dianaktirikan dalam keluarganya
sehingga pelaku nekat membunuh kedua orang tuanya beserta kakak perempuannya dengan mencampurkan racun sianida yang ia peroleh dengan pembelian secara online di internet, di mana racun sianida ini dicampurkan ke dalam teh hangat dan kopi yang biasa disajikan oleh ibunya setiap pagi. Nah, setelah kedua orang tuanya dan kakaknya menikmati kopi, teh yang sudah dicampurkan racun sianida tersebut, tidak dalam waktu yang lama ketiganya akhirnya lemas dan meregang nyawa. Setelah penyelidikan, akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus ini dan DDS terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, belajar dari kasus ini, maka sepatutnya perbuatan wisada ini harus kita hindari. Kenapa? Karena ini akan sangat merugikan bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga dekat kita ataupun kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk di bagian sat atau tai yang ketiga. Bagian sat atau tai yang ketiga adalah Atharwa. Untuk memahami Atharwa, kembali saya ajak umat Hindu Sedharma untuk menyimak gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar 1 dan 2, kita bisa lihat bagaimana seseorang diilustrasikan melakukan ilmu hitam. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, disimpulkan bahwa Atharwa artinya cara membunuh dengan mempergunakan ilmu hitam atau black magic. Nah, kata kunci dari Atharwa ini adalah ilmu hitam, sehingga untuk lebih memudahkan kita memahami tentang Atharwa ini, yang pertama kali perlu kita ingat adalah kata kuncinya ilmu hitam. Banyak sekali kasus-kasus ilmu hitam yang terjadi di negeri ini. Sebagai salah satu contoh kasus Atharwa yang pernah terjadi di negeri ini, dikutip dari borneonews.co.id, Sampit yang diwartakan pada tanggal 10 Desember 2019 bahwa seorang suami yang bernama Sul, 28 tahun, rela membunuh istrinya Nurmiati, 28 tahun, pada hari Selasa 10 Desember 2019 dengan menggunakan senjata tajam jenis egrek di Desa Pundu, Kecamatan Cempaka, Hulu, Kota Waringin Timur. Menurut keterangan saksi, pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, namun perbuatannya dilakukan akibat pengaruh ilmu hitam yang dikirim seseorang kepadanya. Akibat pengaruh ilmu hitam tersebut yang masuk ke dalam diri sang pelaku, akhirnya tanpa sadar dia membunuh istrinya yang dalam keadaan tidur. Nah, dalam kasus ini bagaimana seseorang menggunakan ilmu hitam yang dia miliki untuk mencelakai orang lain. Hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini haruslah kita hindari karena sangat berpengaruh, sangat berdampak yang tidak baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Next, untuk bagian sat atau tai yang keempat adalah Sastrakna. Untuk memahami Sastrakna, saya sajikan dua gambar berikut ini. Dari kedua gambar tersebut bisa kita lihat bagaimana seseorang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan cara mengamuk. Sehingga Sastrakna dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara membunuh dengan membabi buta atau mengamuk. Kata kunci dari Sastrakna ini adalah mengamuk. Sehingga
ketika kita ingin memahami lebih dalam tentang Sastrakna, maka kata kunci pertama yang perlu kita ingat adalah mengamuk. Dengan kata mengamuk bisa kita tarik sebuah benang merah bahwa ternyata Sastrakna itu adalah perbuatan membunuh dengan cara mengamuk. Untuk lebih memahami lagi bagaimana Sastrakna itu, saya sajikan sebuah contoh kasus yang pernah terjadi di negeri kita ini. Saya kutip dari Antara Riau pada tanggal 14 September 2022, di mana kasus Epa Rianti Sibarani, seorang wanita yang berumur 18 tahun, karyawan Toserba di Pekanbaru, yang mengamuk dan menikam 5 orang rekan kerjanya dengan menggunakan pisau, sehingga mengakibatkan salah satu orang tewas pada tanggal 24 Juli 2022. Setelah dilakukan pendalaman oleh pihak yang berwajib, berdasarkan pengakuan dari tersangka, motif perbuatan dari tersangka karena merasa sakit hati karena sering dibuli oleh para korban. Karena tidak tahan dengan bulian itu, akhirnya si pelaku mengambil pisau dan mengamuk sampai menikam 5 orang temannya yang sama-sama bekerja pada saat itu. Dari penikaman itu, akhirnya menewaskan salah satu korban di antaranya. Dari kasus ini kita bisa banyak belajar. Yang pertama, kita harus hindari perbuatan bully. Karena sejujurnya bully ini sangat dilarang oleh agama. Bully ini sangat tidak beretika. Karena perbuatan bully adalah perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Nah, karena seringnya dibully, akhirnya pelaku sakit hati dan melakukan perbuatan membunuh karena sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Demikianlah salah satu contoh Sastrakna yang harus kita hindari secara bersama-sama. Selanjutnya, bagian dari Sat-Atatai yang kelima adalah Derati Krama. Derati Krama akan dijelaskan melalui gambar berikut. Dari gambar itu diilustrasikan seorang perempuan yang berusaha diperkosa oleh seorang laki-laki. Nah, dari ilustrasi gambar ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Derati Krama artinya cara membunuh dengan memperkosa sehingga menghancurkan masa depan seseorang. Kata kunci dari Derati Krama adalah memperkosa. Sehingga dengan mengingat kata kunci ini, maka kita akan mudah untuk mengingat apa sih sebenarnya perbuatan Derati Krama itu. Banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan yang sudah terjadi di negeri ini. Ada kasus seorang nenek yang memperkosa cucu sendiri. Ada kasus orang tua yang rela memperkosa anaknya sendiri dan sebagainya. Salah satu contoh kasus Derati Krama yang saya angkat pada kesempatan kali ini, saya kutip dari kompas.com Lampung yang diwartakan pada tanggal 7 September 2022. Ini baru-baru sekali terjadi. Kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan yang terjadi di Pesaweran Lampung pada Senin tanggal 5 September tahun 2022. Pelakunya adalah seorang pemuda pengangguran yang berinisial KRS 21 tahun yang memperkosa seorang gadis berinisial IT 15 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Kronologinya, suatu malam pelaku mengajak korban untuk keluar dan
menggunakan sepeda motor. Di sebuah perkebunan karet, KRS kemudian memperkosa korban. Setelah diperkosa, pelaku kemudian membunuh korban karena menolak untuk menyerahkan HP-nya. Setelah mengambil semua barang berharga milik korban, pelaku akhirnya kabur meninggalkan korban di perkebunan karet tersebut. Namun, setelah diselidiki oleh pihak yang berwajib, akhirnya kasus ini terungkap. KRS sekarang sudah mendekam di penjara dan terancam hukuman seumur hidup. Perbuatan Rati Kerama ini terjadi karena salah satu faktor pemicunya adalah kurangnya pengendalian diri dalam diri seseorang. Kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga dengan pengendalian hawa nafsu yang baik dalam diri kita, maka kita akan mampu menghindarkan diri dari perilaku Rati Kerama ini. Yang terakhir dari bagian-bagian Sat Atatai adalah Raja Pisuna. Untuk memahami bagaimana perilaku Raja Pisuna ini, kita bisa lihat ilustrasi dua gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut terurai sebuah pepatah yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga dari ilustrasi itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Raja Pisuna artinya cara membunuh dengan melakukan fitnah. Kata kunci dari Raja Pisuna adalah memfitnah. Sehingga dengan mengingat kata kunci ini, mengingat kata memfitnah ini, maka kita akan mampu mengingat dengan baik bahwa Raja Pisuna itu adalah pembunuhan dengan cara fitnah. Sebagai salah satu contoh kasus Raja Pisuna yang pernah terjadi di negeri ini, dikutip dari kompas.com Jakarta yang diwartakan pada tanggal 27 Oktober 2014. Kasus pembunuhan yang terjadi di lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2014, di mana korbannya adalah seorang lelaki yang bernama M. Yamin, 35 tahun, yang dibunuh oleh MRL, 21 tahun, bersama dua rekannya yang berinisial AS, 40 tahun, dan NS, 24 tahun. Nah, berdasarkan keterangan saksi yang digali oleh pihak yang berwajib, dijelaskan bahwa sebelumnya Yamin difitnah oleh pacar MRL yang menyebutkan bahwa korban pernah merayu-rayu pacar pelaku. Nah, dari fitnah inilah pelaku MRL merasa sangat marah dan tersinggung, dan akhirnya mengajak kedua temannya untuk menghabisi nyawa korban atau M. Yamin. Dari contoh kasus ini bisa kita lihat sebuah pelajaran, bisa kita ambil sebuah hikmah pelajaran yang sangat berharga, bahwa fitnah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Fitnah itu harus kita hindari, karena dengan sifat fitnah akan menjerumuskan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, terutama perbuatan pembunuhan. Demikianlah 6 penjelasan dari masing-masing bagian Sat Atatai dengan contoh kasus-kasus yang pernah terjadi di negeri ini. Berdasarkan uraian dari materi-materi sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Sat Atatai adalah 6 cara melakukan pembunuhan yang kejam yang harus dihindari karena bertentangan dengan ajaran agama dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita.
Sat Atatai ini terdiri dari 6 bagian, yakni Agmida, Wisada, Atarwa, Sastrakna, Rati Kerama, dan Raja Pisuna. Apabila Sat Atatai ini tidak mampu dikendalikan atau dihindari dalam diri kita, maka akan membawa dampak buruk atau dampak yang negatif baik bagi pelaku maupun kepada korban itu sendiri. Untuk itulah, mari kita bersama-sama berupaya untuk selalu mengendalikan diri dan berusaha menghindari perilaku Sat Atatai ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai closing statement dari video pembelajaran kali ini, saya menyampaikan sebuah pesan moral bahwa marilah kita terus melatih diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dengan melatih diri melakukan perbuatan baik itu akan mampu menghindarkan diri kita dari perilaku Sat Atatai. Demikianlah video pembelajaran saya untuk kesempatan kali ini, dengan harapan semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi muda Hindu yang akan datang. Saya akhiri dengan mengucapkan salam Paramasanti, Om Santi 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 Om. Salamaki kepada Salamat.